pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Tere harap adik-adik semua sehat-sehat ya. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, kita akan satukan hati kita mau doa saat teduh dimulai. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik tahu semua? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikannya dengan sukacita ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik kakak undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ajari B, hamiyon sude, asalamu boto hami dalan si dalanan nami. Saya ajari B, hamiyon sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Beginilah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka,
dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, yang pertama kita harus mengingat bahwa ketika Nabi Elia terangkat ke surga, maka tongkat estafet pelayanannya diberikan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia sebagai pemberita kabar keselamatan bagi orang-orang Israel. Jadi Nabi Elisa itu penerus dari Nabi Elia, supaya dia mampu melakukan banyak mujizat untuk menolong orang lain. Demikian jugalah Nabi Elisa disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui perkataan-perkataannya banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Anak-anak sekolah minggu, pada kejadian ini diceritakan bahwa adalah musim kelaparan yang melanda tanah Israel. Orang-orang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Pada suatu hari, datanglah seseorang dari desa Baal Salisa untuk membawa 20 roti jelai untuk abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Tetapi kalau dipikir-pikir, yang dibawanya itu cukup makan untuk 1 hari saja, ya kan? Tetapi Nabi Elisa bukan tidak mau menerimanya, tetapi Nabi Elisa mengatakan, berikanlah itu kepada mereka. Kebetulan ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh Nabi Elisa. Pada saat itu, mereka sudah melihat apa yang akan terjadi. Lalu ketika seseorang yang membawa 20 roti itu datang kepada Nabi Elisa untuk memberikannya kepadanya, dilihatnya lah apa yang disuruhkan oleh Nabi Elisa. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin 20 roti bisa untuk dibagikan 100 orang? Kan gak mungkin, katanya. Tetapi apa kata firman Tuhan lewat mulut Nabi Elisa? Berikanlah itu kepada 100 orang itu, dan supaya mereka makan. Lalu firman Tuhan harus dipercayai, maka akan ada sisa daripada itu. Apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu, apa yang terjadi bahwa ketika 20 roti itu dibagikan kepada 100 orang, maka ada yang sisa. Memang di sini tidak diberitahukan jelas berapa bakul atau berapa jumlah yang sisa. Tetapi anak-anak sekolah minggu, kita mau melihat bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu pasti bisa bagi Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa orang yang setia untuk mengikut Tuhan tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Siapa yang mengikut Tuhan tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Dan itulah yang kita lihat lewat mukjizat yang luar biasa lewat Nabi Elisa dalam firman Tuhan ini. Dan mungkin anak-anak sekolah minggu pernah kita mendengar cerita bahwa Yesus pun pernah melakukannya. Ketika itu ada seorang anak melihat banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang keluar dari Yesus Kristus. Karena mereka sudah tahu siapa Yesus. Yesus pandai membuat mukjizat. Yesus bisa memulihkan yang sakit. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Maka banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia. Mereka kelaparan. Pada saat itu Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan
sehingga 5.000 orang bisa makan dan sisanya 12 bakul. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau kita lihat lewat firman Tuhan ini? Yang pertama, kita mau diajarkan supaya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Supaya percaya penuh kepada Tuhan. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Dia bisa melakukan banyak hal. Mujizat-mujizat pun masih bisa terjadi hingga saat ini kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu, kalau kita mengikut Tuhan dengan setia, ingatlah, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah kelaparan. Sebab apa? Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi lewat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Dia ada di dalam hati kita. Maka tempatkanlah Tuhan di dalam hatimu, supaya engkau tidak lapar dan tidak haus. Sebab Dialah roti kehidupan, dan Dialah sumber air kehidupan. Firman Tuhan dan Tuhan Yesus kita letakkan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu mau diarahkan supaya kita jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang anak-anak sekolah minggu sudah kurang lebih 2 tahun kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Sudah lama kita tinggal di rumah, tidak lagi bersekutu dengan teman-teman, tidak lagi bergereja di gereja, tidak lagi bermain bersama dengan teman-teman. Ada ketakutan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan lewat firman-Nya dalam minggu ini mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidupnya. Orang yang berserah kepada Tuhan, semua aspek kehidupannya akan diberkati. Orang yang menyerahkan hidupnya penuh di dalam Tuhan, maka Tuhan pun akan memelihara kehidupannya. Karena itu tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali Tuhan itu sendiri. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari kita datang kepadanya untuk menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Apapun yang kita lewati, rintangan apapun yang kita lewati, pergumulan apapun yang ada dalam hidupmu, jika engkau hari ini sakit, jika engkau hari ini punya pergumulan, jika engkau memiliki permasalahan bersama dengan orang tua, datanglah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan akan membuka jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti yang sudah terjadi di dalam firman Tuhan ini. Dari 20 roti bisa memberikan makan 100 orang. Demikian jugalah Tuhan masih bisa berkarya dalam hidup kita, memberi kita makan hingga saat ini lewat firman-Nya yang berdiam dalam hati kita. Bukalah hatimu, terimalah firman Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal berdiam dalam dirimu dan percayalah kepadanya. Serahkan hidupmu bagi Tuhan, percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Sailopokon mahatami tu bagasan rohakon asamar parbuei
ti bagasan ngolukon. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Fanya dalam ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 13 Maret 2022. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang firman Tuhan. Siapa yang dari adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Boleh angkat jempolnya? Oke, terima kasih adik-adik. Karena semua sudah angkat jempolnya, kakak mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Tapi adik-adik tahu nggak, dulu Nabi Elisa sebelum jadi nabi, bagaimana sih perjalanannya? Nah, adik-adik, dulu Elisa adalah pengikut seorang Nabi Elia. Tapi pada suatu saat Nabi Elia terangkat ke surga, lalu jabatan nabinya diberikan kepada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa diangkat menjadi seorang nabi. Dia melakukan pelayanan yang sangat banyak. Nah, adik-adik, kakak mau tampilkan cuplikan video tentang Nabi Elisa memberikan makan 100 orang. Nah, adik-adik, ditonton dengan baik ya. Cerita tentang Alkitab, memberi makan 100 orang. Halo, ini Elisa. Halo. Dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Pada suatu hari, di rumah Nabi Elisa, banyak nabi-nabi yang sedang berkumpul. Jumlahnya ada 100 orang. Mereka berkumpul di tempat Nabi Elisa untuk bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Dari kejauhan, tampaklah seseorang sedang berjalan mendekati rumah Nabi Elisa. Orang itu dari Baal Salisa, membawa persembahan kepada Tuhan berupa 20 roti dan sekantong gandum. Setelah orang itu pulang, Nabi Elisa menyuruh pelayannya, Berikan roti-roti itu kepada nabi-nabi supaya mereka makan. Pelayannya menjadi kebingungan. Tuan, rotinya cuma ada 20, sedangkan ada 100 nabi. Rotinya tidak cukup. Elisa pun kembali berdoa kepada Tuhan yang dapat mengadakan mujizat. Setelah berdoa, dia menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti kepada 100 nabi yang sedang berkumpul. Sebab Tuhan sudah berfirman, semua orang akan makan kenyang, bahkan ada sisanya. Ternyata benar, roti-roti itu cukup untuk semua orang. Mereka pun makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Nah, adik-adik tadi sudah menonton kan bagaimana 20 roti jelai dan 1 karung gandum dapat memberi makan 100 orang. Nah, adik-adik, kira-kira kalau cuma dengan 20 roti, bisa nggak sih? Enggak kan? Tapi buktinya pada saat itu 20 roti itu dan 1 karung gandum dapat memberi makan 100 orang dengan sangat kenyang dan masih menyisakan loh. Nah, adik-adik, tahu nggak sih itu karena apa? Mungkin nggak sih kalau kita manusia melakukan itu? Nah, iya, itu karena Tuhan mengasihi dan memberikan mukjizatnya di tengah-tengah kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi lihat cerita singkat tentang Tuhan ada 20 roti jelai dan 1 karung gandum dapat memberi makan 100 orang, apalagi kita adik-adik. Tuhan mampu memberikan kita makan, Tuhan mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, yuk sama kakak mau mengajak adik-adik nih untuk selalu berdoa, selalu mau berusaha, jangan takut, dan jangan khawatir akan hari esok. Pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk adik-adik. Kalau adik-adik mau berusaha dan berdoa, adik-adik tahu ora et labora loh. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tahu juga nih adik-adik. Adik-adik tidak boleh khawatir karena adik-adik tahu nggak, burung-burung di udara aja
Tuhan boleh kasih makan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan kasih berikan yang terbaik buat kita. Tuhan tidak akan mempermalukan, bahkan mengecewakan kita adik-adik. Yuk adik-adik, mulai saat ini kita boleh percaya kalau Tuhan itu berikan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan itu selalu hadir buat kita meskipun adik-adik tidak bisa melihat sosok Tuhan. Tapi adik-adik boleh merasakan di hati adik-adik kalau Tuhan Yesus itu hadir setiap saat, ada di depan, belakang, kanan, dan kiri adik-adik. Bahkan Tuhan jagai adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu apapun yang menjadi kesusahan adik-adik, bawa dalam doa dan percaya kalau Tuhan berikan yang terbaik. Dan adik-adik juga harus berusaha semaksimal mungkin. Nah demikian cerita dari kakak Fanya. Kiranya adik-adik bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap semangat dan jangan berputus asa. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Warta Sekolah Minggu, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Yang pertama, jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran anak sekolah Minggu lalu tanggal 27 Februari di Zoom virtual sebanyak 113 anak. Yang kedua, untuk seluruh adik-adik sekolah Minggu yang mau mengumpulkan persembahan, bisa dikumpulkan ke nomor rekening gereja kita. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa setelah ini tetap akan ada Zoom kelas masing-masing, dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan kegiatan kelasnya ya apabila ada. Kemudian yang keempat, bagi adik-adik yang mama-papanya belum mengikuti atau belum masuk ke WhatsApp orang tua sekolah Minggu, bisa menghubungi kakak Rondang untuk diminta dimasukkan ke dalam WhatsApp grup ya. Kemudian yang terakhir, kita akan mengadakan acara Parheheon dan juga Pasca Sekolah Minggu. Untuk ini nanti kita akan informasikan lebih lanjut di kelasnya masing-masing ya. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, rezeki, dan berkat Tuhan yang masih bisa dirasakan oleh mama, papa, dan keluarga. Tuhan Yesus, tolong hilangkan COVID ini ya Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami serta berserta keluarganya yang sedang sakit ataupun tidak. Berkati mereka agar sehat-sehat selalu ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu sebelumnya ataupun minggu ini. Berkati mereka agar menjadi anak-anak yang baik dan nurut kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik di rumah untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bersyukur Senantiasa. Untuk adik-adik di rumah yang belum tahu lagunya, kita sama-sama belajar ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.